Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam belajar tentunya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Belajar Fisika, di channel ini kita akan membahas seputar fisika, baik berupa materi maupun contoh soal. Di video kali ini, kita akan membahas materi fisika tentang angka penting dan notasi ilmiah. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang aturan angka penting. Tetapi sebelum itu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan angka penting. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Artinya, ketika kita melakukan pengukuran dan kita memperoleh angka, maka angka tersebut adalah angka penting. Tetapi apakah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran adalah angka penting? Nah, kita pahami beberapa aturan terlebih dahulu agar kita bisa tahu mana yang menjadi angka penting dan mana yang bukan angka penting. Berikut ada beberapa aturan terkait dengan angka penting. Aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting, dan tentu ini mudah kita pahami. Jadi setiap angka hasil pengukuran yang bukan 0, maka dia adalah angka penting. Sebagai contoh, kita punya hasil pengukuran 1,234 mm. Dan 1, 2, 3, 4 di sini bukanlah angka 0. Berarti semuanya angka yang ada di sini adalah angka penting. Jadi dari contoh ini kita dapat memperoleh bahwa jumlah angka pentingnya adalah 4 angka penting. Angka penting dalam hal ini disingkat dengan AP. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, di aturan kedua ini difokuskan dengan angka 0. Angka 0 yang letaknya di antara atau diapit oleh angka bukan 0, maka angka 0 tersebut termasuk ke dalam angka penting. Sebagai contoh, kita punya hasil pengukuran 1,02 mm. Dari contoh ini terdapat angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0, yaitu angka 1 dan angka 2. Berdasarkan aturan yang kedua ini, maka angka 0 ini masuk ke dalam angka penting. Sehingga kalau kita hitung jumlah angka penting dari hasil pengukuran ini, kita peroleh bahwa jumlah angka pentingnya adalah ada 3 angka penting. Dan aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di kiri atau kanan tanda desimal dan tidak diapit angka bukan 0, bukan angka penting. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contohnya. Contoh, kita memperoleh hasil pengukuran 0,04 mm. Dalam hal ini, kita melihat ada 2 angka 0. Angka 0 di kiri tanda desimal dan angka 0 di kanan tanda desimal. Tetapi, kedua angka 0 ini tidak diapit oleh angka bukan 0. Sehingga, kedua angka 0 ini bukanlah angka penting. Jadi, dari hasil pengukuran ini, jumlah angka pentingnya ada 1 angka penting. Dan yang menjadi angka pentingnya hanya angka 4 ini saja. Oke, kita lanjutkan ke aturan yang keempat. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 setelah desimal adalah angka penting. Kecuali jika diberi tanda garis bawah, maka setelah angka diberi garis bawah bukan angka penting. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh berikut. Kita memperoleh hasil pengukuran dari contoh ini 1,200. Dan kita lihat, 2 angka 0 di belakang, ini berada di belakang angka 2. Dan angka 2 ini bukanlah angka 0. Sehingga, 0 yang di belakang angka bukan 0 adalah angka penting. Artinya, dari contoh ini kita dapat menghitung jumlah angka pentingnya ada 4, yaitu angka 1, angka 2, angka 0, dan angka 0. Sehingga jumlah angka pentingnya ada 4 angka penting. Oke, kita lanjutkan. Di kalimat ini ada kecuali. Kecuali jika diberi tanda garis bawah, maka setelah angka diberi garis bawah
bukan angka penting. Oke, contohnya 1,200. Dalam contoh ini kita lihat bahwa di bawah 0 ada garis bawah. Ya, ketika di bawah 0 diberi garis bawah, maka 0 setelahnya tidak masuk ke dalam angka penting. Sehingga jumlah angka penting dari contoh ini ada 3 angka penting, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 0 yang tepat di belakang 2 yang digaris bawahi ya. Sementara 0 yang terakhir karena posisinya setelah 0 yang digaris bawah, maka dia tidak termasuk ke dalam angka penting. Artinya dari contoh ini jumlah angka pentingnya adalah 3 angka penting. Nah, ini terkait dengan aturan angka penting. Jika teman-teman merasa masih belum paham, silahkan diulang kembali videonya. Dan kalaupun ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang aturan pembulatan dan operasi hitung angka penting. Tetapi pertama kita akan bahas dulu terkait dengan aturan pembulatan. Baru berikutnya kita akan bahas tentang operasi hitung angka penting. Ada beberapa aturan yang harus kita pahami dalam melakukan pembulatan. Aturan yang pertama, ketika angka lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sebagaimana contoh misal, kita mempunyai angka 1,236 mm dan ini akan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal ya. Sehingga kita perhatikan di sini 1,236 mau kita bulatkan, akan kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal. Maka berarti kita perhatikan angka 6 di sini. Angka 6 ini adalah angka yang lebih dari 5. Sehingga ketika kita mau membulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal, artinya pembulatan yang dilakukan adalah pembulatan ke atas. Maksudnya adalah angka sebelum 6 ini dinaikkan 1 sehingga hasil pembulatannya menjadi 1,24 mm. Ya. Ini aturan pembulatan yang pertama. Ketika angka lebih dari 5, maka pembulatannya dibulatkan ke atas. Aturan yang kedua. Angka kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, 1,234 akan kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal atau 2 angka di belakang koma. Sehingga kita perhatikan ini angka 4. Angka 4 ini di bawah 5 atau kurang dari 5. Sehingga ketika kita membulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal, maka hasilnya menjadi 1,23 mm ya. Oke, selanjutnya aturan yang ketiga. Angka tepat 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Oke, dari aturan ketiga ini artinya ada 2 keadaan yang memungkinkan ketika angkanya tepat 5. Ya. Bisa jadi dia dibulatkan ke atas, bisa jadi dia dibulatkan ke bawah, dan ini tergantung dengan angka yang sebelumnya. Nah, untuk lebih paham kita perhatikan contohnya. 1,235. Ya, dan ini akan kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal. Maka kita lihat ini tepat 5 yang diwarnai merah. Angkanya tepat 5. Sehingga untuk membulatkannya, kita perlu memperhatikan angka sebelumnya. Dalam hal ini, angka sebelumnya adalah angka 3. Dan 3 ini merupakan angka ganjil. Sehingga ketika kita mau membulatkan, maka pembulatan yang dilakukan dibulatkan ke atas. Dikarenakan angka 3 yang sebelum 5 ini adalah angka ganjil. Jadi hasil pembulatannya jadi 1,24. Ya. Tetapi contoh yang kedua 1,225 dan ini akan kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal, maka karena ini tepat 5,
ya, tepat 5. Untuk membulatkannya kita perhatikan angka sebelumnya. Dan di sini angka sebelumnya adalah angka 2. Angka 2 ini adalah angka genap. Sehingga pembulatannya adalah pembulatan ke bawah. Jadi hasil pembulatannya adalah 1,22. Nah, ini terkait dengan aturan pembulatan. Dan aturan pembulatan ini perlu kita pahami untuk menentukan hasil dari operasi hitung akan angka penting yang akan kita bahas setelah ini, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke operasi hitung angka penting. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada angka penting. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan angka penting, maka hasil penjumlahan ataupun hasil pengurangan dari angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi, ketika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan pada angka penting, hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ya. Sebagai contoh, ya, kita melakukan penjumlahan. Katakanlah kita memiliki angka penting yaitu 1,23 dan 1,2. Dan ini kita jumlahkan. Ketika kita melakukan penjumlahan, nah, dalam penulisan hasilnya berdasarkan aturan angka penting, maka hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Atau sederhananya mengikuti jumlah angka belakang koma yang paling sedikit. Contoh dari sini, 1,23 ini ada dua angka di belakang. Sedangkan yang ini 1,2, satu angka di belakang koma. Artinya duanya sebagai angka taksiran, satu angka taksiran. Ya, sehingga hasilnya ini harus mengandung satu angka taksiran atau mengikuti angka taksiran yang paling sedikit. Maksudnya jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Dari sini, dari dua angka 1,23 dan 1,2 ini, 1,2 ini belakang komanya hanya satu angka. Sehingga hasilnya harus satu angka di belakang koma. Bagaimana caranya menjadikannya satu angka di belakang koma? Tentunya dengan melakukan pembulatan. Nah, ketika kita mau melakukan pembulatan, kita kembalikan lagi kepada aturan pembulatan yang kita bahas sebelumnya. 1,43 mau kita jadikan satu angka di belakang koma atau satu angka di belakang desimal, artinya di sini kita perlu membulatkan. Dan untuk menjadikan satu angka, kita perhatikan batasnya adalah di angka 4 ya. Untuk membulatkannya, berarti angka 3 ini yang jadi fokus kita. 3 ini posisinya atau nilainya di bawah 5 ya. Sehingga kalau mau melakukan pembulatan, yang dilakukan adalah pembulatan ke bawah. Jadi 1,43 ketika kita bulatkan menjadi 1,4 mm ya, dibulatkan ke bawah. Dua angka penting. Ya. Oke. Ini operasi hitung untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian pada angka penting. Pada perkalian dan pembagian angka penting, hasil perkalian dan pembagian angka penting hanya boleh memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting paling sedikit. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. 1,23 dikalikan dengan 1,2. Ya, ini ketika kita kali kita dapatkan hasil 1,476. Tetapi apakah hasilnya dituliskan dalam 1,476 seperti ini? Tentu kita harus lihat dulu berdasarkan aturan ini ya, berdasarkan aturan angka penting dari hasil perkalian dan pembagian, kita harus melihat dulu jumlah angka penting dari kedua angka yang kita kalikan di awal tadi. Yang pertama 1,23. Kalau kita lihat jumlah angka pentingnya ada 3 angka penting. Sedangkan 1,2 ini ada 2 angka penting. Dari kedua ini yang sedikit adalah yang 2 angka penting. Sehingga hasilnya itu mengikuti jumlah angka penting yang sedikit.
Artinya hasilnya harus dituliskan dalam dua angka penting. Nah, untuk menuliskannya dalam dua angka penting, sekali lagi kita harus melakukan pembulatan sesuai dengan aturan pembulatan tentunya yang sudah kita bahas sebelumnya. 1,476 ini kalau kita mau lakukan pembulatan menjadi dua angka penting, artinya kita melakukan pembulatan dengan satu angka di belakang desimal di sini supaya menjadi dua angka penting. Berarti batas pembulatannya adalah yang kita perhatikan adalah batas antara 4 dengan 7 ini ya, supaya jadi dua angka penting atau satu angka di belakang koma. Maka yang jadi fokus kita dalam pembulatan ini adalah angka 7. Angka 7 ini di atas 5. Sehingga kalau kita mau melakukan pembulatan menjadi dua angka penting atau satu angka di belakang koma dalam contoh ini, maka pembulatannya menjadi dilakukan pembulatan ke atas. Jadi hasilnya adalah 1,5 mm. Dan ini sudah dua angka penting sesuai dengan aturan perkalian ataupun pembagian. Jadi jumlah angka penting hasilnya harus sama dengan jumlah angka penting dari dua atau lebih angka yang kita kalikan. Begitupun untuk pembagian. Kita lanjutkan di aturan yang ketiga. Untuk pangkat dan akar angka penting. Nah, dalam pangkat dan akar angka penting, maka hasil pangkat dan akar angka penting hanya boleh memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting dari yang dipangkat atau diakarkan. Jadi maksudnya hasil dari pangkat ataupun hasil dari akar itu jumlah angka pentingnya harus sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang kita pangkatkan atau yang kita akarkan tadi. Contoh supaya lebih dipahami. 1,2 kita pangkatkan. Kita dapat hasilnya 1,44. Tetapi apakah penulisan hasilnya berdasarkan aturan angka penting, operasi hitung angka penting seperti ini? Ya, kita kembalikan ke sini, ke aturannya. 1,2 ini jumlah angka pentingnya ada dua angka penting. Sementara hasil tadi kita kuadratkan, kita peroleh 1,44. Dan ini kalau kita hitung angka pentingnya ada 3 angka penting. Sementara di aturan hasilnya jumlah angka pentingnya harus sama dengan yang kita pangkatkan ini. Jadi ini harus dijadikan 1,44 harus kita buat menjadi dua angka penting. Caranya dengan melakukan pembulatan tentunya. Ya. Nah, setelah kita lakukan pembulatan supaya menjadi dua angka penting, artinya kita buat menjadi satu angka di belakang koma, maka fokus kita di 4 yang terakhir supaya jadi satu angka di belakang koma. Dan 4 ini posisinya di bawah 5 sehingga pembulatan yang dilakukan adalah pembulatan ke bawah. Dan hasil pembulatan menjadi 1,4 mm. Dan ini jumlah angka pentingnya sudah dua angka penting sama dengan jumlah angka penting dari angka yang kita kuadratkan tadi. Nah, oke, ini terkait dengan operasi hitung angka penting. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun masih kurang jelas, silahkan diulang kembali videonya. Kita lanjutkan bahasan tentang notasi ilmiah atau notasi eksponen. Notasi ilmiah ini digunakan untuk memudahkan hasil pengukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar. Maksudnya adalah memudahkan dalam penulisan, ya. Digunakan untuk memudahkan penulisan hasil pengukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar. Bentuk penulisan notasi ilmiah adalah sebagai berikut ya. A, titik-titik dikali 10 pangkat N. Nanti kita bahas contohnya supaya lebih dipahami. A di sini adalah bilangan asli dari 1 sampai 9. Sedangkan N sebagai pangkat di sini
sebagai eksponen adalah bilangan bulat. Kemudian A, titik-titik ini menunjukkan jumlah angka penting pada notasi ilmiah. Di notasi ilmiah juga ada jumlah angka pentingnya. Dan itu kita melihat di bagian A, titik-titik ini ya. Nanti kita lihat dalam contoh. Contohnya, misal kita memperoleh hasil pengukuran seperti yang tertera di sini ya. 123 juta meter. Ini hasil pengukuran yang besar ya. Nah, karena hasil pengukurannya terlalu besar, maka untuk memudahkan penulisan dibuatlah dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, bagaimana menjadikannya notasi ilmiah? Kita kembalikan ke cara penulisan ini ya, yang ada di kotak warna merah. Artinya, kita harus memunculkan bilangan asli dari 1 sampai dengan 9. Caranya bagaimana? Oke, perhatikan di sini. Hasilnya menjadi 1,23. Kenapa menjadi 1,23? Oke, kita ambil 123 yang di depan ini ya. 123, angka 123 yang di depan ya. Dan kita dapatkan angka dari 1 sampai dengan 9. Supaya angka kita dari 1 sampai 9 memenuhi syarat bilangan asli di sini, maka koma harus kita letakkan di antara 1 dan 2. Sehingga jadi 1,23. Kenapa tidak kita letakkan di antara 2 dengan 3? Jadi 12,3. Ya, jawabannya kalau kita letakkan 12,3 di antara 2 dengan 3, ya, bertentangan dengan ini ya. A-nya itu harus sampai 9 saja, 1 sampai 9. Sedangkan kalau kita letakkan di antara 2 dengan 3, maka A-nya jadi 12. Ya. Tidak sesuai dengan bilangan asli yang dimaksudkan di sini. Sehingga bilangan aslinya menjadi 1,23. Artinya komanya kita letakkan di antara 1 dengan 2. Nah, untuk meletakkan koma di antara 1 dengan 2, posisikan koma terakhir katakanlah berada di sini ya. Menjadi 1,23 artinya kita menggeser komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita menggeser komanya dari ujung sampai ke antara 1 dengan 2 itu sebanyak 7 kali ke kiri. Karena kita menggesernya sebanyak 7 kali ke kiri, maka pangkatnya, eksponennya adalah 7. Karena menggeser sebanyak 7 kali. Tapi karena menggesernya ke kiri, maka pangkatnya 7-nya tandanya positif. Ya. Nah, contoh lain. Oke, sekarang kita katakanlah memperoleh hasil pengukuran 0,0000322 meter. Dan ini hasil pengukuran yang kecil, terlalu kecil. Maka untuk memudahkan penulisan, kita butuh notasi ilmiah. Nah, dalam contoh yang kedua, komanya harus kita geser ke kanan. Kalau tadi kita menggesernya ke kiri ya. Kalau sekarang kita menggesernya ke kanan. Yang jadi fokus kita adalah 322 di sini ya. Koma yang ada di sini harus kita geser, posisikan di antara sini ya, kita pilih yang sesuai dengan aturan A di sini. A-nya harus 1 sampai 9. Ya, supaya A-nya jadi 1 sampai 9 berarti kita letakkan komanya di antara 3 dengan 2. Jadi 3,2 berarti A-nya 3. 3 itu sesuai dengan ketentuan ini. Ya, A-nya 1 sampai 9. Jadi notasi ilmiahnya 3,22 kali 10 pangkat min 5. Dari mana min 5-nya? Ya, dari berapa kali komanya bergeser.
Koma awalnya posisinya di sini, kemudian kita pindahkan jadi di antara 3 dengan 2 ya. Artinya kita menggeser komanya ke kanan. Ketika kita menggeser komanya ke kanan, berarti pangkatnya menjadi negatif. Dan negatif berapanya dihitung berapa kali loncatan komanya sampai dia berada di antara 3 dan 2. Oke, kita lihat nih dari posisi sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di posisi antara 3 dengan 2 ada 5 kali loncatan. Maka pangkatnya jadi 5. Tanda negatifnya dari mana? Karena dia bergeser ke kanan. Kalau yang tadi, yang di atas, ini tandanya positif pangkatnya. Kenapa? Karena dia bergeser ke kiri komanya. Oke, nah ini terkait dengan notasi ilmiah. Nah, dari contoh ini, kedua contoh ini, kalau ditanyakan berapa jumlah angka pentingnya, maka yang kita perhatikan adalah angka yang ini. Jadi yang pertama, ini ada 3 angka penting, sedangkan contoh kedua juga ada 3 angka penting. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan video angka penting dan notasi ilmiah. Kalaupun ada yang kurang jelas, kurang dipahami, mungkin bisa diulang kembali videonya. Dan kalaupun masih mau bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita cukupkan video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.